Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, NIM saya PO7120121013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai toilet training pada anak. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan anak dengan dosen pengampu Ibu Yunike. Langsung saja kita ke materinya ya. Jadi apa sih toilet training itu? Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar. Toilet training ini dapat berlangsung pada fase kehidupan anak, yaitu umur 18 bulan sampai 2 tahun atau usia toddler. Menurut Musfiro dan Wissudaningtyas tahun 2014, pada anak usia toddler mengalami 3 fase. Yaitu yang pertama ada fase otonomi, yaitu anak dapat mengambil inisiatif sendiri dan mampu melakukan semuanya sendiri, namun lebih pada menunjukkan keinginannya sendiri, menolak sesuatu yang tidak dikehendaki, dan mencoba sesuatu yang diinginkan. Kedua ada fase anal, yaitu anak memasuki masa toilet training. Kemudian ada masa praoperasional, anak mulai mampu membuat penilaian sederhana terhadap objek dan kejadian di sekitarnya. Teori dalam toilet training pada anak. Yang pertama ada Child Oriented Theory oleh T. Barry Brazelton tahun 1962. Fokus teori ini adalah pada kesiapan toilet, yaitu orang tua perlu diberikan pengertian bahwa anak seharusnya diikutkan dalam latihan dan anak harus merasa nyaman dalam latihan tersebut. Kemudian ada Structure Behavioral Theory. Pendekatan ini diperkenalkan pada tahun 1960 sampai 1970. Pendekatan ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ezrin Fox yang dikenal dengan Ezrin Fox Method untuk melatih anak dalam kontrol kandung kemih, baik digunakan pada anak dengan latar belakang mental maupun anak yang normal. Teori ini juga dikenal dengan Toilet Training in Less Than a Day. Kemudian ada pedoman dari American Academy of Pediatrics atau AAP. Dalam metode pedoman AAP ini sangat menganjurkan untuk tidak memaksa anak dalam toilet training hingga fisik, psikologis, dan perkembangan dari anak tersebut benar-benar siap melakukan toilet training. Dianjurkan saat usia anak di atas 18 bulan dengan menggunakan seperti potty. Prinsip toilet training. Pada prinsipnya ada 3 langkah dalam toilet training, yaitu melihat kesiapan anak, persiapan dan perencanaan, serta toilet training itu sendiri. Beberapa hal yang harus diketahui yang berhubungan dengan toilet training yaitu oleh Supartini tahun 2004. Pertama, toilet training merupakan latihan yang menentukan kerjasama antara orang tua dan anak. B. Toilet training merupakan keterampilan bersifat kompleks. C. Kesiapan otot, bladder, dan bowel dibutuhkan dalam pengontrolan BAK atau BAB. D. Sifat orang tua dan anak sangat menentukan dalam keberhasilan toilet training. E. Paksaan dari orang tua tidak selamanya akan membuat anak lebih awal bisa mengikuti toilet training. Cara toilet training. Nah, di sini ada 3 cara dari toilet training itu sendiri. Yang pertama adalah metode lisan. Merupakan usaha untuk melatih anak dengan cara memberikan instruksi pada anak anak dengan kata-kata sebelum atau sesudah buang air kecil. Jadi metode ini adalah metode yang sederhana tapi sangat berpengaruh untuk bisa melatih anak melakukan toilet training. Kemudian ada metode modeling, merupakan usaha untuk melatih anak dalam melakukan buang air kecil dengan cara meniru atau buang air kecil atau memberikan contoh. Nah, jadi di sini orang tua akan memberikan contoh bagaimana sih buang air kecil dan buang air besar yang benar gitu, dan di tempatnya gitu. Nanti akan dicontohkan orang tua dan akan diikuti oleh anak itu sendiri. Kemudian ada metode lain selain 2 metode tadi, yaitu merupakan teknik lain adalah dengan menghadapkan anak ke tangku toilet dengan memberikan dukungan tambahan. Peranan orang tua. Nah, peranan tua adalah seperangkat tindakan dan tingkah laku yang diharapkan dari seorang ayah dan seorang ibu dalam membantu dan membimbing anak sehingga untuk mempunyai semangat dan keinginan untuk belajar, karena orang tua merupakan panutan dan pedoman dalam kehidupan anak. Pengetahuan dari orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam keberhasilan toilet training pada anak. Nah, jadi pengetahuan ini sangat penting gitu ya. Dimana semakin tinggi, semakin luas pengetahuan dari orang tua itu, maka akan meningkatkan kesempatan untuk anak itu bisa melakukan toilet training.
Tahapan toilet training pada anak. Yang pertama adalah melihat kesiapan anak. Nah, melihat kesiapan anak ini terbagi lagi. Yang pertama itu adalah kesiapan fisik. Kesiapan fisik itu adalah mampu mengontrol otot sphincter bladder gitu, atau untuk tidak mengompol dalam beberapa jam gitu, sekitar 2 jam sampai 3 jam. Kemudian ada kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini adalah si anak mengetahui urgensi dari pentingnya defekasi dan berkemih. Kemudian ketiga itu ada kesiapan psikologis, yaitu anak itu yang ketiga adalah kesiapan psikologis. Nah, di mana anak itu berkeinginan untuk menyenangkan orang tua dan juga mampu untuk duduk di toilet itu dalam waktu seperti sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kemudian ada keempat itu kesiapan parental. Kesiapan dari orang tua itu sendiri, yaitu dapat mengetahui seberapa siap sih si anak itu untuk melakukan toilet training. Dan tahapan kedua ada persiapan dan perencanaan. Nah, prinsipnya ada 4 aspek dalam tahap persiapan dan perencanaan toilet training. Yang pertama itu gunakan istilah yang mudah dimengerti oleh anak yang menunjukkan perilaku BAB dan BAK. 2. Orang tua dapat memperlihatkan penggunaan toilet training pada anak, sebab pada usia ini anak cepat meniru tingkah laku dari orang tua. 3. Orang tua hendaknya segera mungkin mengganti celana anak apabila basah karena encopresis atau mengompol atau terkena kotoran, sehingga anak akan merasa risih bila memakai celana yang basah dan kotor, jadi harus segera diganti. Kemudian yang keempat adalah orang tua meminta pada anak untuk memberitahu atau menunjukkan bahasa tubuhnya apabila anak ingin BAB atau BAK. Kemudian tahap ketiga itu adalah toilet training. Nah, toilet training itu sendiri memfokuskan antara kolaborasi dari orang tua dan anak. Nah, jadi peran si orang tua itu adalah untuk membuat jadwal toilet training pada anak. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih anak untuk duduk di pispotnya. Kemudian yang ketiga juga orang tua harus menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat untuk melatih anak toilet training. Ke slide berikutnya ada kegagalan dalam toilet training. Kegagalan dalam toilet training adalah hal yang wajar. Jadi orang tua tidak perlu harus gitu membentak-bentak anaknya atau memaksa anaknya, karena itu adalah hal yang wajar terjadi pada anak yang memang masih usia dini. Nah, jika hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah menghentikan pelatihan dan mulai kembali dalam 3 bulan. Kemudian dampak dalam toilet training. Dampak yang paling umum dalam kegagalan toilet training seperti adanya perlakuan atau aturan yang ketat dari orang tua untuk anaknya yang dapat mengganggu kepribadian anak atau cenderung bersifat relatif, di mana anak cenderung bersikap keras kepala bahkan kikir. Jadi di sini tidak boleh adanya paksaan kepada anak dalam melakukan toilet training. Jadi anak itu harus relax dengan kemauan sendiri untuk dapat melakukannya. Oke, selesai sudah materi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.